Sayyidi, salatu wassalam alaika ya Nabi Habibi ya Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Ataituka sayyidi, salatu wassalam alaika ya Nabi Habibi ya Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Rahmatul lil alamin Muhammad, Muhammad, rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin Habibi ya Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Senang sekali podcast Rubik Ruang Bicara Kita bersama Kantor Pemilihan Agama Kabupaten Sleman hadir kembali di channel YouTube Pemenang Sleman untuk edisi yang ke-57 21 Agustus 2025, dan tentu saja bersama saya dan juga Aji, dan tentu kita akan ngobrol bersama bintang tamu yang sudah hadir, Kanisma. Seperti yang sudah kita publish dari kemarin di media sosial kita Rubik hari ini menghadirkan bintang tamu dari MIM 2 Sleman tentunya. Dan tadi kebersamaan kita sudah dibuka oleh penampilan dari Mbak Alka. Betul, dengan lagu Rahmatal lil Alamin dari Mahir Zaid. Luar biasa sekali suaranya, sampai merinding saya dengarnya, Kanisma. Betul, dan juga ini pakai alat musik sendiri. Ya, ukulele. Yes.
Mbak Alka merupakan siswi kelas 5 ya dari Min 2 Sleman. Sekali lagi tepuk tangan kita patut bangga buat luar biasa penampilannya. Dan tentunya sebelum kita mulai Karisma, nanti seperti biasa di program Rubik ini bukan hanya kita berdua nih Kak yang bisa ngobrol dengan bintang tamu. Sahabat Rubik yang saat ini sedang menyaksikan tayangan YouTube di Kemenak Sleman Channel, tayangan Rubik hari ini juga memberikan kesempatan kepada sahabat Rubik untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber. Nanti kita akan di live chat kita ya. betul, dan nanti kita akan bacakan di segmen berikutnya tentunya. Oke, dan seperti yang sudah dibilang Kak Aji tadi bahwa hari ini bintang tamu kita dari Min 2 Sleman, dan seperti yang kita tahu sudah hadir di sini. Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakal ngobrol banyak nih Jen. tentang Min 2 Sleman. Ya. Tapi kita akan kasih lihat dulu pada sahabat Rubik seperti apa sih profil dari Min 2 Sleman. Iya, tapi nanti juga kita akan kenalan ya Kak ya. Betul Karena kita belum sekali. sempat kenalan karena harus menyaksikan dulu profil dari Min 2 Sleman berikut ini. Di tengah hamparan alam Naglik Sleman yang asri, berdiri sebuah madrasah yang tidak hanya mencetak generasi cerdas, tetapi juga berkarakter Qurani. Inilah Min 2 Sleman, madrasah unggulan yang mengusung visi, cerdas, sehat, santun, pasti berprestasi. Di madrasah ini, program tahfidz Al-Quran menjadi jantung utama pembelajaran. Sejak dini, peserta didik dibimbing untuk mencintai, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya unggul dalam pembinaan rohani, Min 2 Sleman juga memiliki fasilitas olahraga yang representatif, lapangan luas, lingkungan sehat, dan ruang gerak yang mendukung tumbuh kembang anak secara fisik. Komitmen madrasah terhadap prestasi pun tak perlu diragukan. Siswa-siswi Min 2 Sleman telah mengukir banyak prestasi membanggakan, baik di bidang akademik maupun non-akademik, mulai dari Olimpiade Sains, lomba seni, hingga kejuaraan olahraga tingkat kabupaten dan provinsi. Disinilah tempat terbaik menumbuhkan generasi yang tak hanya cerdas otaknya, tetapi juga kuat imannya dan sehat raganya. Min 2 Sleman, madrasah kebanggaan umat, tempat menumbuhkan harapan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Min 2 Sleman dapat terus berkembang dan memberikan layanan pendidikan yang unggul dan berkualitas. Min 2 Sleman berkomitmen untuk menjadi lembaga pendidikan unggul dalam bidang akademik, juga dalam tahfidz yang mendalam sehingga mampu menghasilkan generasi Qurani yang berakhlak mulia dan taat beragama. Selain itu, Min 2 Sleman yang ditunjuk menjadi piloting cyber madrasah sebagaimana SK Kanwil Kemenak DIY nomor 224 tahun 2025 berupaya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dengan pembelajaran berbasis teknologi, menyenangkan dan aman bagi setiap siswa. Kami percaya bahwa suasana yang mendukung dan penuh kasih sayang akan memotivasi anak-anak untuk belajar dengan semangat dan bahagia. Madrasah ini juga menyediakan beragam kegiatan ekstrakurikuler yang dirancang untuk menggali dan mengembangkan bakat serta minat anak-anak secara optimal. Dengan demikian, para siswa tidak hanya unggul secara akademik, intelektual, tetapi juga memiliki kemampuan kreatif, sosial, dan fisik yang seimbang. Kami berharap semoga Min 2 Sleman dapat terus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berprestasi di segala bidang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi madrasah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, luar biasa sekali untuk profil Min 2 yang barusan kita tampilkan untuk sahabat Rubik semuanya. Ternyata Kak Aji, selain madrasah yang memang unggul di bidang akademik, ternyata untuk bidang tafidnya juga luar biasa. Dan juga madrasah ini sudah menuju madrasah cyber. Betul sekali Kanisma, dan sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan mengangkat tema Min 2 menuju madrasah cyber. Luar biasa. Seperti apa Min 2 menuju madrasah cyber ini, tentunya kita akan ngobrol dengan bintang tamu kita pada pagi hari. Betul sekali Kanisma. Kita kenalan dulu kali ya. Assalamualaikum. Tadi udah nyapa kita ya? Sudah nyapa, tapi belum Bapak Ibu guru yang cantik dan ganteng ini belum memperkenalkan diri. Betul. Mungkin bisa dari sisi sudut yang paling kiri, Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Ihsan Rofiki, guru kelas dan sekaligus sebagai Humas Min 2 Sleman. Nama kondang apa nih Pak? Nama kondang saya Ihsan. Oh, Pak Ihsan. Ihsan. Oke, bukan Ihsan yang di Upin Ipin ya? Bukan. Oke, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Adib Kurniawan. Saya guru PJUK di Min 2 Sleman. Baik. Assalamualaikum Pak Adi. Berikutnya nih yang paling cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Insya Allah baik. Perkenalkan, nama saya Fitria Maratus Salihah. Biasa dipanggil Bu Fitri. Saya adalah guru PAI di Min 2 Sleman, yang di sini akan mewakili bidang tahfidz. Oh, Masya Masya Allah. Allah. Tidak tahfidz. Iya. Baik, luar biasa. Luar Bu biasa. Fitri. Kanisma, tadi kan kita coba sempat lihat profil dari Min 2 Sleman ya. Selain karena memang segudang prestasi yang sudah diraih di Min 2, ternyata sarprasnya juga sangat memadai sekali, sehingga mendukung sekali program pendidikan yang berlangsung di Min 2 Sleman. Kita patut bangga nih Kanisma, bahwa lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama itu luar biasa ya Pak ya, dan animo masyarakat untuk menitipkan putra-putrinya untuk bersekolah di madrasah itu sangat luar biasa ya Mbak. Betul. Dan selain itu juga saya lihat tadi lingkungannya juga asri, banyak pohon-pohon hijau, kayaknya betah sekali ya kalau misalnya kita berada di sana ya Pak ya. Iya, iya. Seperti apa sih Pak? Kita ke Pak Ihsan dulu. Min 2 Sleman selama ini Pak, yang kita bisa share ke masyarakat. Iya. Seperti di atur tadi Mbak Nisma, secara garis besar Min 2 Sleman adalah salah satu Min atau madrasah ibtidaiyah negeri yang berada di Sleman. Selain Min 1, posisi kami di Jalan Kalurang kilometer 9,3. Kemudian jumlah siswa kurang lebih 523 sekian. Nah, kemudian tadi dari 19 kelas, program unggulan kami seperti yang disampaikan tadi, selain akademik, kebetulan kalau akademik kita di tahun 2024 ikut KSM tingkat nasional di Maluku Utara. KSM tingkat nasional. Iya, tingkat nasional. Dan meraih juara? Alhamdulillah. Istilahnya yang namanya penghargaan. Luar biasa. Ya, juara buat kami bukan juara piala, enggak masalah ya. Pokoknya sebagai wakil DIY Betul, itu ya. sudah luar biasa Iya, bisa berangkat alhamdulillah, di iya. KSM nasional. Ya, Pak. kemudian kebetulan dari ASPD yang kemarin terakhir di tahun 2024-2025, kita menjadi yang terbaik dari MI seluruh Kabupaten Sleman. Luar Kita ranking 1, kemudian ranking 2 SDMI Sekabupaten Ngaglik, dan ranking 22 MI SD Sekabupaten Sleman. Masya Allah. Gambaran kami dari antusias masyarakat menyekolahkan ke Min 2 Sleman itu luar biasa tadi dibilang. Dari kuota yang 84 untuk 3 kelas, itu pendaftar kurang lebih 300. Luar biasa. Berarti harus menyingkirkan, mohon maaf kasarnya, menyingkirkan itu ya Pak, atau menggeser. Persaingan cukup luar biasa. Luar biasa. Artinya itu adalah bukti bahwa masyarakat semakin cenderung mengakui, kemudian antusiasme untuk ke madrasah menjadi pilihan utama bagi masyarakat sekitar, atau bahkan kami tidak hanya di sekitar Ngaglik, bahkan sudah sampai di Tapirawan Kabupaten sekitarnya. Itu gambaran madrasah. Kemudian cara unggulan tahfidz, itu alhamdulillah program kami memang untuk lulusan disyaratkan kelas 6 itu nanti kelas reguler. Minimal berapa juz? 1 juz untuk kelas reguler Mbak. Kemudian yang kelasnya yang kelas tahfidz itu minimal 2 juz. Itu target minimal. Tapi alhamdulillah bisa kita lihat nanti kita akan tampilkan. Kita tampilkan salah satu contoh. Berarti anak kelas lebih 2. dari target ini? Ya, anak kelas 2 sudah hafal 5
juz setengah. Masya Allah. Untuk kelas 2. Masya Allah. Iya. Yang Luar biasa. tadinya harusnya berapa tadi? 1 juz untuk kelas reguler dan 2 juz untuk kelas tahfidz. Itu menjadi target Capaian minimal. yang luar Iya. biasa ya. Iya, alhamdulillah. Kemudian selain kita tahfidz juga, kita tidak menyampaikan untuk Mbak, selain tahfidz ada tahsin. Tahsin, Iya, karena oke. banyak anak-anak yang hafal tapi belum mampu, istilahnya belum standarisasi untuk bacaannya, baik maksud hurufnya, tajwidnya dan sebagainya. Jadi ada tasmi, ada tahsin. Kemudian juga ada tambahan. Selain tahfidz, tahsin ada tasmi. Ada tasmi. Tasmi dilakukan setiap Jumat terakhir di satu bulannya, minggu atau Jumat terakhir setiap bulannya. Itu anak-anak ditampilkan untuk melatih mental, melatih keberanian, tampil di depan seluruh siswa. Jadi pagi sholat duha, kemudian selanjutnya tampilan dari teman-teman anak-anak yang sudah minimal hafal 1 juz. Naik panggung, kemudian disaksikan, disimak sama teman-teman maupun guru-gurunya. Itu yang tadi di akhir pekan setiap minggu atau setiap bulan? Setiap bulan akhir pekan setiap Jumat. Sebulan sekali. Artinya itu untuk menjadi wahana keberanian anak-anak, melatih mental, tidak kemudian menjadi hafal tapi nggak berani maju ke depan. Ini kan perlu kita tampilkan untuk anak-anak yang bahasanya sedang usia-usia amat seperti itu. Itu yang untuk program tahfidznya. Selain itu madrasah atau Min 2 Sleman itu program unggulannya sekarang sudah tunjuk menjadi piloting proyek untuk madrasah cyber. Baik. Nah, boleh diceritakan Pak Ihsan ini gimana madrasah atau MI 2 Min 2 ini bisa menjadi madrasah cyber ditunjuk. Yang pertama kita memang secara regulasi kita mendapatkan SK dari 6 madrasah tingkat sanawiyah, tingkat aliyah, kemudian tingkat ibtidaiyah. Untuk tingkat ibtidaiyah yang ditunjuk adalah Min 1 Kulon Progo dan Min 2 Sleman. Jadi itu yang menjadi dasar regulasi kita untuk mengembangkan cyber madrasah. Meskipun belum sampai ke sana. Tapi artinya sudah kita laksanakan sejak awal bahwa KBM, guru-guru itu biasa menggunakan media pembelajaran melalui digital. Ya, artinya banyak yang guru-guru di kelas, bahkan guru olahraga pun menyampaikan pembelajaran itu kadang-kadang melalui digital juga. Tahfidz pun bisa menggunakan itu. Oke, nanti kita akan cerita banyak. Iya, nanti ceritanya dengan beliau-beliau yang ada di lapangan. Nah, itu yang untuk cyber seperti itu. Kemudian juga selain untuk KBM, juga untuk administrasi guru. Kemudian untuk bahasanya untuk menyampaikan program madrasah atau kegiatan madrasah kepada masyarakat umum, khususnya untuk stakeholder yang ada di Min 2 Sleman. Terus gimana Pak cara Min 2 menggait atau mengomunikasikannya dengan para orang tua dan juga komite terkait program yang akan Min 2 terapkan, yakni sebagai Min 2 cyber gitu Pak. Sementara target kita tidak seperti madrasah sanawiyah, pengguna adalah siswa, kemudian aliyah juga siswa. Mungkin kalau Min 2 atau tingkat ibtidaiyah baru sekedar untuk guru. Jadi totalitas untuk guru, bagaimana beliau mengajar, seharusnya nanti insya Allah kalau dilihat dari tujuannya, dia targetnya adalah semua guru bisa menggunakan digital itu, pembelajaran digital itu untuk penyampaian materi pembelajaran sebagainya. Logika itu akan berhubungan, ada korelasi dengan orang tua. Orang tua akan memfasilitasi. Seperti JMD. Nah, seperti JMD kan ada tugas untuk anak harus membawa HP dan sebagainya. Karena kita memang punya lab tapi belum bisa mengakomodir 500 sekian. Jadi kelas atas, orang tua pasti akan terkorelasi untuk menyiapkan alatnya atau HP-nya. Kemudian juga memberikan motivasi, memberikan dorongan. Yang paling penting adalah orang tua, guru, dan masyarakat khususnya itu bisa memilah dan memilih mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan atau tidak baik untuk siswa-siswa kita. Yang paling penting itu. Jadi akhlak dalam cyber atau dalam digital. Betul sekali. Dan tadi Kak Aji kata Pak Ihsan ini kan Pak Adib ini guru olahraga, tapi juga menerapkan digitalisasi dalam pembelajarannya ya. Kebetulan Mbak ini kemarin itu beliau menjadi juara 2 guru inovatif Kemenang DIY. Itu luar biasa Mbak. Sebelum kesana Mbak Risma, cerita dulu dong ini soal guru inovatifnya dulu. Gitu. Seperti apa gitu sampai akhirnya terpilih. Dia berbagi ya Mbak. Betul, biar menginspirasi
menginspirasi guru PJOK yang lain. Betul, bukan hanya guru PJOK kan Isma. Semuanya ya. Betul, nggih, betul. Monggo. Monggo Pak Adib. Kak Adib saja. Kak Adib. Bapak Adib, mohon maaf. Ya, terima kasih untuk cerita di balik guru inovatif. Sebenarnya itu sudah sejak lama sih, sudah sejak 10-an tahun yang lalu pertama kali mengajar, sudah menerapkan permainan-permainan yang kalau dalam bahasa olahraga itu teaching game for understanding. Jadi sebelum kita main basket, sebelum kita main sepak bola, kita menggunakan permainan-permainan yang dibungkus yang tujuannya adalah menuju ke gerak dasar permainan tersebut. Kalau yang kemarin di Kanwil itu mewakili Sleman itu kami menggunakan bola beracun itu, bolcun itu yang dikombinasikan dengan teknologi. Kita membuat semacam video pembelajaran dan juga berbagai misalnya lagu kita ubah menjadi lagu terkait senam irama dan lain sebagainya itu untuk memacu siswa untuk bisa lebih ngulik lagi tentang pembelajaran olahraga tersebut. Luar biasa. Baik. Untuk sebagian orang mungkin sebagian siswa ya itu ada yang malas untuk ngikutin pelajaran olahraga. Gimana Pak trik dan tipsnya Pak Adib untuk bisa murid atau siswa Pak Adib itu jadi senang belajar olahraga? Karena anak-anak sekarang beda dengan anak zaman dulu yang Mageran gitu betul, ya. Iya, anak mageran. itu lebih senang justru bermain gitu di luar. Sementara untuk anak-anak zaman sekarang itu cenderung lebih suka menyendiri dengan gadgetnya. Nah, gimana trik dari Pak Adib untuk bisa olahraga ini khususnya dicintai oleh anak generasi sekarang? Seperti apa Pak Adib? Bisa di-share mungkin? Oke, kalau yang selama ini kami laksanakan, kami jalankan, itu kalau yang di lapangan ya, di praktek, itu kita mencoba semua anak itu mempunyai perasaan dia itu menang. Kita mempunyai ini saya bawa contoh, kalau setiap anak itu mampu menyelesaikan tantangan, kita beri pin, semacam ini pin man of the match, Ada rewardnya Reward. ya. dan reward semacam best player misalnya seperti itu. Jadi semua anak punya kesempatan untuk menang dan membuat permainan tidak melulu pada teknik dasar, tapi ke permainan-permainan yang semua siswa itu punya kesempatan untuk menang seperti itu sih. Antusias dari siswa sendiri gimana Pak? Mereka lebih antusias dengan pembelajaran digital ini atau beberapa trik atau reward yang Pak Adib berikan untuk memberikan semangat mereka, atau justru ada tantangan tersendiri nih? Oke, kalau untuk antusias, saya yakin siswa itu kalau dalam pembelajaran olahraga sangat antusias, 90% pasti tertarik. Namun yang menjadi poin, saya lebih suka ke tantangannya. Tantangan bagaimana siswa itu di lapangan tidak hanya belajar memantulkan bola ke lantai atau memasukkan bola kering, tapi sejauh mana siswa itu tahu bahwa pada zaman dahulu itu ada seorang guru dari Amerika sana, dia itu menciptakan permainan dengan menggunakan keranjang yang dikaitkan ke tiang tinggi itu, siswanya memainkan bola, dimasukkan ke keranjang tersebut, namanya Pak James Naismith. Itu kemudian dia naik tangga, ambil bola, dikasihkan lagu, dan begitu seterusnya. Dan sekarang kita kenal dengan nama basket. Nah, itu bagaimana siswa tahu? Kita menerapkan video pembelajaran dengan JMD, kita sambungkan link melalui video pembelajaran, dan di video pembelajaran itu kita di deskripsi ada kuis-kuis, dan di situ di kuis ada berbagai macam, ada TTS dan lain sebagainya, itu yang membuat siswa tertarik. Kalau siswa udah tertarik, tertantang, dia akan ngulik sendiri. Nah, emang bener sih basket seperti itu, dia akan tertantang gitu. Iya. Cuman saya yang penasaran gini kan Isma, kan kalau misal di mata pelajaran lain itu sistem digital itu sangat mungkin ya. Tapi kalau ini kan olahraga. Olahraga gimana gitu ya? Seperti apa nih penerapan digital yang Pak Adib selama ini lakukan untuk mendukung program digitalisasi ini, Pak? Sementara Bapak itu secara notabene adalah guru PJOK yang banyak dan di luar. mendapat gelar guru inovatif. Berarti beberapa inovasi sudah Pak Adib lakukan nih. Seperti apa Pak Adib? Kami sudah mengirim video. Nanti minta tolong Mas Rahman bisa untuk menampilkan Mas video Rahman. yang kedua. Iya, video yang kedua Mas Rahman nanti bisa dijelaskan. Tapi sambil cerita mawon Pak nanti. Ya, di video tersebut itu sebenarnya videonya simpel sekali.
Itu cuman lagu tentang apa namanya? Balonku ada 5. Balonku ada 5 kita ubah menjadi lagu tentang senam lantai itu. Senam lantai. Simpel sekali, semua orang bisa melakukan seperti itu. Nah, itu pelajaran olahraga loh kok bisa seperti itu. Kemudian kita buat di bawahnya di deskripsi kuis-kuis yang menarik. Ada TTS seperti tadi, terus kemudian tebak gambar, kemudian ada lagi tebak suara dan lain Tebak sebagainya. gerakannya juga Tebak begitu kan? gerakan juga ada. Itu permainan-permainan olahraga yang dilakukan di kelas yang membuat siswa itu pecah. Di kelas itu pecah, nggak cuman diem-diem apa sih pelajaran olahraga. Itu yang menjadi inovasi pembelajaran dalam olahraga di Min 2 Sleman agar siswa itu tertarik dan selalu penasaran gitu, penasaran. Gitu Jadi sih. dibikin ini dulu materi secara digitalisasi seperti ini. Nanti anak-anak bisa apa namanya? Punya minat yang lebih untuk mengulik ini ya tentang materi ini, dan nantinya pada prakteknya dia sudah memiliki semangat yang lebih gitu ya dengan pemahaman yang ada. Dan ini juga sepertinya sudah menyesuaikan dengan selera anak zaman sekarang, Mbak Karisma. Jadi makanya tadi saya bilang bahwa tantangannya sekarang digital itu bisa menjadi tantangan tapi juga menjadi support. Betul. Mendukung potensi anak gitu ya Pak Adip ya. Jadi menyesuaikan zaman lah seperti itu. Luar biasa sekali, makanya tidak salah kalau Pak Adip itu sebagai guru inovasi. Betul, guru inovatif tahun 2005 ya Pak ya? Iya, luar biasa. Baik, guru luar biasa. Menarik ini ya, sahabat Udik, bisa Dan disaksikan di layar YouTube. Dan itu di Min 2 Sleman juga sejak 2023 sebenarnya sudah ada serial animasi PJOK Min 2 Sleman namanya Mr. Pas. Mr. Pas itu isinya kartun yang tentang pembelajaran PJOK seperti itu, dan juga rencananya ke depan juga pengen ada tuh komik-komik yang dibuat oleh siswa melalui Canva atau aplikasi lainnya, itu yang untuk siswa pasti bisa deh membuat seperti itu kayak luar gitu. biasa sekali. Memadukan. Sudah berapa karya ini pembelajaran digital yang Pak Adip ciptakan nih? Nggak bisa dihitung. Banyak Sudah sangat banyak. Yang kemarin terbaru itu yang dari yang video barisan itu kemarin mendapat jadi pemenang di EduTalks Win Sunan Kalijaga. Itu juara satu namanya video pembelajaran terkait teknologi digital untuk masa depan digital di ruang kelas. Mbak, tunggu takdirannya aja Mbak. Ya itu sih. Ya itu cuma biar siswa senang aja. Tapi saya yakin kalau guru PJOK-nya seperti ini Pak, wah saya yakin anak-anak pasti merindukan pelajaran olahraga. Yes. Saya Guru yakin. idola. Yang tadinya mungkin anak-anak kalau udah jadwalnya PJOK pada ngabur gitu ya, ini malah justru atau alasan sakit gitu. Iya, alasan sakit lah, alasan capek dan segala macam. Kalau kayak gini mah nggak ada capek-capeknya, malah setiap minggu tuh kalau bisa PJOK-nya 3 kali lah. Saking dirindukannya. Oke, betul. Jadi pantas juga ya jadi Min 2 ini mendapat SK untuk menjadi madrasah cyber. Betul. Meskipun memang sekarang lagi menuju untuk proses bagaimana penerapannya di madrasah ini. Tapi saya yakin Kanisma kalau misal pola-pola seperti ini yang diterapkan, bukan tidak mungkin sebentar lagi pasti akan terwujud Pak. Insya Allah. Min 2 Sleman menjadi madrasah cyber. Iya, betul sekali. Dan tadi Kak Ji kalau itu tadi versi dari guru PJOK ya, pembelajarannya seperti itu. Nah, kalau untuk guru tahfidz sendiri Bu Fitria seperti apa ini? Selama ini yang sudah diterapkan pembelajaran tahfidz dengan digitalnya. Iya. Oh iya, sebelumnya disclaimer dulu. Kalau untuk pembelajaran tahfidz sebenarnya yang baik itu tetap harus talaki, harus tatap muka. Terapkan gurunya. langsung oleh ustadz-ustadznya. Baik. Kalau misalkan ada kesalahan langsung diperingatkan. Ini salah, tadi benernya ini. Itu yang terbaik tetap Seperti itu. Tetap seperti itu. Oke. Adanya aplikasi ataupun alat Bantu lainnya. alat bantunya kayak WhatsApp itu kayak gitu, itu mungkin hanya untuk alat bantu, alternatifnya, bukan untuk menggantikan peran guru. Nah, kalau dalam tahfidz itu peran guru tetap penting, tetap sangat penting, ya kan. Nah, kalau di sini kemarin kami sudah mencoba untuk share informasi tentang
aplikasi yang namanya Tartil. Oke. Tartil. Tartil gitu. Tartil. E-nya 2 ya, Mbak. TEEL. Oke. Tartel gitu ya. Di situ tampilannya biasanya kayak gini misalkan. Ada di video yang sudah disiapkan, Ibu? Kalau belum ada, belum. nggak apa-apa. Kayak gini. Oke. Tampilannya kan jadi kan kosong kayak gini. Jadi itu kayak bisa. surat begitu ya, surat atau ayat Al-Qur'an yang tulisan Arabnya itu masih kosong atau kurang jelas gitu ya. Kalau mungkin kalau di yang sebenarnya kalau misalnya ini kan ada di sini ada gambar mata. Oke. Mata itu bisa untuk menampilkan ayatnya. Oke. Jadi misalkan ayatnya itu ditampakkan bisa. Tapi untuk menguji hafalan kita apakah kita sudah lancar atau belum, apakah tepat atau tidak, itu bisa kita sembunyikan. Oke. Jadi tidak nampak. Ya, ayatnya akan muncul kalau kita melafalkan dengan benar. Misalkan kita ayatnya kok kelewat satu, itu tidak akan muncul di sini. Oke, ya. Itu salah satu bentuk untuk membantu hafalan anak-anak tadi ya. Murojaahnya. Baik. Selain itu ada apa lagi, Ustaz, guru? Nggak. Selain ini anak-anak bisa terbantu seperti apa untuk tahfidz ini? Tadi kalau kita lihat Pak Ihsan tadi mau menampilkan anak didiknya di Majus dengan kelas yang masih kelas 2. Iya, itu gimana cara memotivasi atau ada trik apa sehingga siswa ini bisa melampaui target. Melampaui target gitu. Nah, kalau ini sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Ihsan tadi, kita harus butuh kolaborasi antara guru, siswa dan juga orang tua. Kalaupun hanya guru aja yang bekerja untuk melafatkan, misalkan mengajarkan anak, itu kan kita hanya bertemu sebatas saja di sekolah. Sementara untuk 24 jam itu lebih banyak bertemu dengan orang tua. Makanya di rumah itu orang tua juga sangat berperan. Harus membantu untuk anak-anak harus menghafalkan seperti itu. Paling tidak mau murojaahnya itu tadi. Ataupun mungkin bisa misalkan orang tua kok misalkan sangat sibuk, bisa mungkin dileskan atau di TPA. Baik. Baik. Pertanyaan saya sama Kak Nisma, tadi kan saya bertanya juga soal tantangan ke Pak Adib gitu ya. Kalau dalam hal pelajaran tahfidz, karena di Min 2 ini punya semacam target gitu nih Pak, itu ada nggak sih Bu kalau dari sisi atau sudut pandang Ibu Guru, tantangan yang dihadapi baik itu dari sisi Bu Gurunya maupun dari sisi siswanya, atau seperti apa selama ini yang dihadapi Bu? Iya, jelas tentu ada kalau tantangan gitu ya. Tantangannya adalah ketika anak-anak mungkin kalau misalkan tahfidz itu kan kita kan menghafal gitu. Anak kan pasti ada yang mengeluh ya, misalkan kok ayat ini sulit banget. Gimana cara bacanya seperti itu kan. Selalu ada gitu ya. Nah, makanya ketika itu anak-anak itu butuh guru untuk mendidiknya. Misalkan dalam pembelajaran di Min 2 itu tahfidz ada KBM itu 1 kali pertemuan tiap minggunya. Di sini alhamdulillahnya di Min 2 Sleman itu wali murid sangat antusias sehingga dengan pembelajaran KBM 1 kali pertemuan tiap minggunya itu kurang. Belum cukup. Akhirnya ditambah di jam ke-0 yang sehingga anak-anak masuk jam 6 pagi. Luar biasa. Iya. Berarti gurunya lebih pagi lagi. Iya, pastinya. Harus habis subuhan berangkat juga. Baik. Kak Nisma, seperti yang sudah kita janjikan dan seperti biasa juga, bukan hanya kita yang bisa bertanya sama narasumber. Ini sepertinya udah banyak sekali respon atau tanggapan dan juga sepertinya pertanyaan juga sudah masuk di live chat atau komentar di kanal YouTube Kemenak Sleman. Mungkin Mas Latif bisa dibantu untuk menampilkannya. Salah satunya dari Hidayah Mamunah. Min 2 Sleman semakin maju dan penuh berkah. Amin. Kemudian dari Pak Muhammad Nisom, semoga makin lebih baik dan lebih maju terus, tetap semangat. Mau disapa dulu nggak nih Pak Nisamnya? Ya, halo Pak Nisom, thank you. Kemudian ada Linda Hadi, Min 2 Sleman cerdas, santun dan pasti berprestasi, ikut bangga bisa menjadi bagian dari keluarga besar Min 2 Sleman. Matur nuwun Bapak Ibu sudah menjadi orang tua bagi Masaka dan adik Ken di sekolah. Ini sepertinya dari wali murid seperti ini. Luar biasa. Terima kasih Ibu atau Bapak ini. Ibu sepertinya ya. Masih adakah yang lainnya Mas Latif, kalau ada pertanyaan bisa kita langsung bacakan?
Banyak sesungguhnya Bapak, sepertinya Yang ada ratusan ya. kayaknya. Tapi kita nggak mungkin untuk bisa bacakan semua, kita pilih aja. Dari Dwi Puspitasari, Min 2 Sleman, Jaya Jaya Jaya. Dari Goverki Jaya, sukses selalu Min 2 Sleman, salam dari MTS 6 Sleman. MTS. Oh, ini alumni. Atau Banyak, gimana? alumni. banyak, iya alumni biasanya. Alumni. Banyak Bisa sana. jadi alumni. Siap. Oke, kalau pertanyaan ada nggak Mas Latif? Scroll ke Scroll bawah ke bawah mungkin. belum ada ya, baru komentar dan tanggapan saja. Oke, belum. Semangat. Madrasah Min Unggul 2 pasti Sleman berprestasi selalu dari berprestasi. Reni. Madrasah Oh, Unggul amin. pasti berprestasi. Luar Iya, biasa. oke. Terbukti kan Isma, Betul. dari respon sahabat Rubik itu banyak banget, artinya bahwa antusias masyarakat atau juga orang di luar sana untuk menyaksikan program kita Rubik, khususnya dengan tamu Min 2 ini luar biasa Pak. Karena Alhamdulillah. responnya sangat Iya, iya. banyak sekali dan baik sekali tadi dari masyarakat. Betul. Bahkan Dan- dari alumni dan orang tua murid tadi ya. Iya. Semuanya Min 2 berprestasi. Oke, ini kelihatan juga nih dari yang dipajang nih, Kak. Iya. Kalau boleh diceritakan ini piala apa aja nih? Boleh dipamerkan, Oh, Pak boleh. Isan? Mbak Fitri. Termasuk medali-medali yang ada di belakang Iya. ya Bapak Ibu. Kayaknya ada juga juara 1 Bregu Mapel Social Center pada Iya. jenjang MI KSM ini. Ya. Luar biasa banyak. Ya, meskipun sahabat Rubik juga sudah tahu bahwa Min 2 ini banyak banget meraih prestasi, tapi bolehlah kita cerita soal Ya. piala-piala ini kenapa dibawa ke sini dan ini prestasi apa sih sesungguhnya? Ini kita kebetulan kita ambil yang tahun-tahun terakhir dari Oke. 2004 Oke, sampai terbaru saat ya, ini. terakhir. Kalau Iya. dari tahun Oke. belakang nggak cukup ya. Karena saking banyaknya prestasi yang diraih oleh Min 2 Iya, Sleman. betul. Iya. Mbak Oke. Fitri, silakan Mbak Iya. Fitri. Iya, kemarin kita untuk yang terbaru ini 2025 di sini ada juara emas matematika level 3 Oke. provinsi Jenius Sains Olimpiade Luar biasa. 2025 yang terbaru ini ya. Terbaru 2025. Tingkat DIY ya Bu ya. Oke, tingkat provinsi ya. Provinsi. Oke, Ya. baik. Jadi seperti yang dikatakan tadi, kalau Min 2 Sleman itu berprestasi secara akademik, tahfidz dan juga menuju madrasah cyber. Cyber. Oke. Iya. Untuk prestasi akademiknya. Iya. Luar Termasuk biasa. bidang olahraga Mas. Jadi bidang Iya. olahraga sepak bola kita sering banget juara. Oke. Nah, monggo Pak Atip. Iya. Iya, Pak Ini Adit. kemarin futsal Gala Muda ini dengan pelatihnya Mas Sugeng ini juara 1 kemarin. Oh, luar Untuk biasa. Piala Bupati Sleman. Piala Bupati Iya. Sleman. Piala Bupati Sleman, luar biasa. Ini juga juara 1 untuk kompetisi ranking 1 tingkat provinsi dari Timah Yogyakarta. Luar Menyingkirkan SDMI seprovinsi berarti. Seprovinsi. Seprovinsi, Iya. baik. Medali-medali ini banyak juga ya Pak ya? Alhamdulillah, prestasi kita tidak hanya ke guru, ke siswa, Oke. tapi juga banyak prestasi guru. Seperti Oke. tadi kita contohkan tadi, Nggih. termasuk kelembagaan. Oke, kalau dari sisi kelembagaan Pak mungkin yang Kemarin bisa- kita terakhir itu kalau nggak salah dipublikasi dari Timah Yogyakarta nomor 1. Luar Iya. biasa. Kalau guru-guru selain Pak Adif yang mungkin bisa di-share Bapak ada yang lainnya yang berprestasi baik tingkat nasional maupun lokal? Kalau seingat Bapak aja, kalau misalnya nggak Oke, ingat nggak apa-apa. ada 2 guru yang menjadi istilahnya banyak penulis nasional. Oke. Yang sering juga menuliskan buku-buku maupun puisi-puisi. Antologi Ada gitu. juga guru yang ditunjuk sebagai salah satu tim dari Kementerian Agama Pusat. Oke. Oke. Seperti itu. Baik. Luar biasa ya. ini Iya. yang pencapaiannya ya. Jadi tidak hanya siswa, Iya. tapi guru Dan juga tapi kelembagaan. juga kelembagaannya. Semuanya memiliki prestasi yang luar biasa. Nggak Alhamdulillah. salah kalau tadi kuota 84, Iya. tetapi yang Ngelamar. 300 Ngelamar sekian, itu ya. 300 300 sekian. lebih. Sekian. Luar biasa. Luar Boleh biasa. plusnya sekali lagi. Oke. Baik, Kak Haji, ini masih ada waktu sebelum Iya. kita nanti berpamit. Ini ada satu hal nih yang Iya. perlu disampaikan pada sahabat Rubik. Seberapa penting sih digitalisasi ini untuk diterapkan di Dunia sebuah pendidikan. madrasah atau dunia pendidikan begitu, dan apa yang bisa menginspirasi madrasah lain untuk bisa menuju madrasah cyber juga gitu. Digitalisasi sudah tidak akan terbantahkan menjadi tantangan bagi kita semua. Baik. Di zaman seperti ini, digitalisasi adalah merupakan bahasanya itu inti pokok dari kehidupan kita. Oke. Oke. Tidak bisa yang namanya guru tidak berhubungan dengan digitalisasi. Murid juga demikian, orang tua juga demikian. Tantangan ke depan ketika dia nanti masuk ke lembaga berikutnya atau ke madrasah berikutnya, pasti akan dituntut untuk anak-anak mampu digitalisasi. Itu Betul. kepentingan kita. Juga untuk istilahnya mengikuti perkembangan zaman, tantangan zaman semakin sulit seperti ini. Gitu yang Baik. jelas. Tantangan kita itu tadi
untuk menjadikan madrasah atau lulusan madrasah ibtidaiyah atau siswa madrasah ibtidaiyah khususnya di Min 2 Sleman mampu memberikan yang terbaik kebutuhan masyarakat, kebutuhan ke depan dan kebutuhan bangsa Indonesia ke depan. Amin, insyaallah. Amin. Meskipun masih level madrasah atau SD ibtidaiyah ya, tapi pemerintah juga kan saat ini juga sudah mewadai atau memfasilitasi kita semuanya bahwa ruang digital itu sekarang aman untuk anak dengan adanya PP Tunas ya. Betul. Jadi kami bisa tambahkan di Min 2 Sleman itu fasilitas sudah ada. Kita punya lab yang saat dipakai biasa untuk anak-anak yang kadang-kadang terkendala dengan HP sebagainya, ketika CMD dan sebagainya itu bisa menggunakan lab kita atau multimedia kita. Kemudian juga yang jelas dukungan orang tua sangat luar biasa. Pasti ya Pak. Ya. Tanpa dukungan orang tua juga program nggak bisa jalan. Ya, termasuk dukungan Pak, juga masyarakat, termasuk dukungan pemerintahan dengan WiFi dan sebagainya. Artinya fasilitas sudah disediakan. Tinggal bagaimana kita nanti mengembangkan kemudian menjadi suatu tantangan bagi kita ke depan. Semoga Min 2 Sleman semakin maju, semakin jaya dan semakin berprestasi. Amin. Semakin menawan tentunya. Amin. Gurunya sudah ada, muridnya juga antusias, sarana prasarana juga ada, pemerintah juga sudah mewadai dengan PP Tunas yang melindungi keamanan dari siswa dunia digital. Tinggal pengembangan SDM-nya, Mbak. Betul sekali. Dari Pak Adit mungkin ada closing statement yang ingin dibagi ke sahabat Rubik. Oke, closing statement saya itu sebenarnya masa depan itu adalah pembelajaran dengan teknologi digital, namun pembelajaran dengan budi pekerti itu adalah fundamental. Itu dalam saya punya harapan sebenarnya, harapan untuk Min 2 Sleman ataupun kemanapun nanti saya sekolah. Teknologi itu berkembang sangat cepat sekali, sangat update. Mungkin tahun kemarin dan tahun sekarang itu sudah berbeda, sudah jauh sekali. Nah, saya pengen dukungan dari siswa, dari orang tua, guru dan juga pemerintah, terutama aplikasi-aplikasi yang mendukung pembelajaran itu kan tidak gratis, itu berbayar. Bagaimana caranya agar guru itu mempunyai akses yang banyak untuk aplikasi yang mendukung pembelajaran, misalnya seperti Animaker, kemudian Wordwall, atau aplikasi kuis-kuis yang lainnya. Itu kalau guru diberi kesempatan yang banyak dan juga pelatihan-pelatihan terkait teknologi, insya Allah akan semakin berkembang dan Min 2 Sleman bisa berinovasi gitu ya, menuju madrasah cyber sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Ibu Fitri, gimana Ibu Fitri? Disampaikan sebagai statement terakhir sebelum kita closing. Untuk tambahan tadi, kalau pembelajaran tahfidz tadi, kami sebenarnya dengan guru, dengan antar ustadzah tahfidz dan orang tua itu mempunyai satu link yang itu mengakses pada capaian pembelajaran tahfidz. Jadi kita linknya itu menuju ke spreadsheet. Yang isinya itu di situ ada capaian belajar itu bulan ini apa. Misalkan anak A pembelajarannya surat An-Naba ayat sekian. Jadi orang tua itu tahu seperti itu. Nah, bisa mengontrol gitu ya, Bu ya. Oke, baik. Selain itu untuk jadwal antar guru atau rapot, bahkan rapotnya itu udah digital sekarang. Rapotnya itu sudah mengacu pada spreadsheet itu juga. Baik. Jadi tinggal bisa nge-print seperti itu. Nah, untuk menyambut dari Pak Adib tadi, saya juga punya harapan kalau ke depannya itu ada fasilitas yang misalkan untuk aplikasi itu kan tadi kan seperti Tartil tadi kan itu aplikasi kalau premium itu kan berbayar. Iya. Baik. Semoga kedepannya bisa terfasilitasi dan guru-guru masih lebih bisa mengakses untuk kalau nggak gratis minimal murah. Iya, betul. Baik. Nggih. Satu lagi Kak. Barangkali dari Pak Ihsan atau Pak Adib atau Bu Fitri, kenapa nih sahabat Rubik harus menyekolahkan di Min 2 Sleman? Insya Allah ketika masyarakat mempercayakan kepada Min 2, tidak hanya memperoleh ilmu agama, ilmu umum, tapi akan memperoleh nilai-nilai agama yang menjadi keseimbangan hidup bahwa kita harus butuh dunia, kita juga butuh akhirat. Yang jelas insya Allah kita tidak banyak janji, tapi kita akan memberi bukti bahwa Min 2 Sleman terbaik buat panjenengan semua. Amin. Luar biasa. Gimana Kak Nisma?
Oke. Nggak terasa kan 45 menit ya? Masih pengen ngobrol terus ya. Nanti gimana murid-muridnya ditinggal podcast ini? Kasihan. Ada. Kebetulan kita udah by sistem pembagian tugas, pembagian jadwal baginya, artinya aman. Oke. Ketika ada guru tugas yang keluar, ada piket yang akan menggantikan, dan guru ketika meninggalkan tempat sudah menyiapkan materi yang akan diajar hari ini. Luar Luar biasa. biasa. Aman. Baik. Sudah sistematis. Ya. Oke. Insya Allah gitu. Manajemennya ya Bapak. Iya. Ya. Baik sahabat Rubik, nggak terasa 45 menit kebersamaan kita di podcast Rubik sudah harus berakhir nih Kanisma. Nggak terasa banget, padahal sesungguhnya kita masih pengen gali lebih banyak lagi. Betul. Tapi mudah-mudahan dari obrolan kita tadi banyak hal yang bisa kita dapatkan, mungkin informasi terkait detail Min 2 Sleman, Ya. prestasi yang diraih, guru inspiratif, dan pola pembelajaran tahfiz yang mendukung ke arah madrasah cyber atau madrasah digital itu akan segera terwujud. Amin, 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 Amin. Amin. Kita Ya, harus tutup nih amin. Kak Nisma. Oke, tapi sebelum kita Ya. pamit Kak Aji, Nisma ingatkan buat sahabat Rubik, jangan lupa selalu ikuti tayangan Rubik, Ruang Bicara Kita, podcast persembahan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, setiap hari Kamis 2 minggu sekali mulai pukul 9 hingga 9.45 menit waktu Indonesia Barat kurang lebihnya ya. Ya. Dan kali ini kita bersama bintang tamu kita dari Min 2, membahas tentang Min 2 menuju cyber, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan Amin. juga bermanfaat bagi Amin, sahabat amin. Rubik semuanya. Iya, Gitu. dan jangan lupa Kanisma, agar lebih banyak lagi yang mendapatkan informasi dan inspirasi dari tayangan ini, jangan lupa share. Dan yang belum komen, kasih komen terbaiknya. Dan yang belum like, silakan like. Dan yang paling penting, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Gitu ya Kanisma Oke, ya? betul sekali. Terima kasih Pak Isan, terima kasih Sama-sama, Pak Adi. Nggih. Pak Adi, Terima kasih Putri, Bu. Pak Isan. Sudah Terima bergabung kasih, lagi Mas. pagi hari ini, Terima sehat kasih. selalu dan makin sukses. Amin, amin, Semoga amin, amin. segera terwujud madrasah atau ibtidaiyah Min 2 Sleman itu menjadi madrasah Madrasah cyber. Cyber. Amin. Amin Siap. ya Rabbal Alamin. Baik, Seperti Kanisma. janji Pak Isan, Ya. kita akan tampilkan penampilan dari siswi Min 2 Sleman dengan tahfidznya kelas 2 SD tetapi sudah memiliki hafalan 5 juz lebih. Dan Iya. kali ini akan menampilkan hafalannya di juz ke-27 dengan surat At-Tur. Siapa namanya Bapak? Boleh disebutkan? Namanya Mbak Khairatun Hisan. Khairatun Mbak Hisan. Khairatun Hisan. Oke, kalau gitu kita pamit Kak Aji, saya Nisma. Saya Aji. Terima kasih atas perhatian dari sahabat Rubik semuanya dan sudah bergabung di channel ini. Kita ketemu lagi insya Allah Kamis 2 minggu yang akan datang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqafil marfu' wal bahril masjur inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yawma tamurus samaa'u mawra wa tasirul jibalu sayra fawailu yawma idzin lil mukadzibin alladzina hum fi khawdin yal'abun yawma yud'auna ila nari jahannam da'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun afasihrun hadza am antum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun muttaki'ina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشركين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.